ke dunia. Di sorga serba enak, kayak raja, serba enak. Dikeluarkan saudara-saudara, dikeluarkan ke dunia, mau apa-apa susah. Sampai-sampai Nabi Allah Adam ketika beliau berburu hewan, beliau mau bakar itu hewan, beliau minta dulu api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu di dunia tidak ada api, beliau bermohon kepada Allah, Allah letakkan, Allah perintahkan malaikat membawa uap daripada api neraka, bukan apinya, uapnya. Uap itu direndam dulu itu uap di telaganya Allah. Setelah direndam baru ditaruh. Ketika itu uap ditaruh di gunung, ini gunung hancur, ditaruh hampir hancur di bumi, itu baru uap dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam apa-apa serba susah, padahal sebelumnya mendapatkan kenikmatan. Tetapi itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Oleh karena itu saudara-saudara, Ramadan adalah bulan yang dimana kita harus berjuang, kita harus berjihad untuk melawan hawa nafsunya kita. Jangan kamu turuti kamu punya hawa nafsu. Agar apa? Agar Ramadan yang kita dapatkan bukan hanya lapar dan haus. Sebab berapa banyak orang-orang yang Ramadan, bulan Ramadan, puasa tetap puasa, tetapi masih makan barang haram. Puasa masih makan riba. Puasa tetapi belum tawarruk, belum berhati-hati dalam memakan. Puasa tetapi kedua matanya masih memandang hal-hal yang haram. Perempuan ibu-ibunya puasa tapi tetap keluar masih membuka aurat. Puasa tetapi tetap melangkahkan kedua kakinya ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang didapatkan hanyalah lapar dan haus. Oleh karena itu tundukkan kamu punya nafsu. Nafsu bisa tunduk dengan apa? Nafsu bisa tunduk dengan puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan nafsu, Allah berkata, ya nafs man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Apa jawaban nafsu? Ana wa anta. Aku, kamu. Tidak ada hubungan antara aku denganmu. Iblis ketika Allah ciptakan, iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Nafsu tidak, saudara-saudara. Ana, saya, kamu, tidak ada hubungan saya denganmu. Allah angkat nafsu, Allah letakkan di neraka jahanam. Setelah sekian waktu lama berlalu, Allah angkat lagi. Allah nanya, siapa aku? Mana ana wa man anta? Siapa aku, siapa kamu? Nafsu kapok? Tidak kapok nafsu. Apa kata nafsu? Ana wa anta. Aku, kamu. Tidak ada hubungan aku denganmu. Allah angkat, Allah masukkan finaril barid, di neraka yang sangat dingin, yang dimana siapapun yang masuk ke dalamnya remuk tulang-tulangnya. Sekian lama berlalu, Allah angkat lagi. Apakah ini nafsu kapok? Tidak. Allah nanya, siapa aku, siapa kamu? Apa kata nafsu? Ana wa anta. Aku, kamu. Tidak ada hubungan aku denganmu. Nafsu gak kapok-kapok. Lihat bangsatnya nafsu. Allah taruh sekian puluh ribu tahun di neraka yang panas, tidak kapok. Di neraka yang dingin, tidak kapok. Tetap dia nggak mengakui Allah. Akhirnya Allah letakkan di neraka yang bisa membuat lapar. Ketika Allah taruh di neraka lapar, baru beberapa saat Allah taruh nafsu berkata, ya Allah, aku bersaksi Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Engkau adalah rajaku dan aku adalah budakmu, ya Allah. Ya Allah, ribuan tahun kau taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. Di neraka yang dingin, aku sanggup. Neraka ini, aku tidak sanggup. Karena neraka ini membuatku lapar. Oleh karena itu, para ulama, para orang-orang soleh zaman dahulu, mereka, beliau-beliau selalu menahan lapar. Kenapa selalu menahan lapar? Karena dengan lapar meningkatkan ibadah mereka kepada Allah. Dengan lapar mereka bisa selalu beribadah kepada Allah. Lapar membuat mereka meningkatkan ghirrahnya, himmahnya mereka untuk beribadah kepada Allah. Makanya ustadz dulu, kiai dulu, habib dulu, cari kalau ada yang gemuk. Tidak ada. Ustadz dulu, kiai dulu kurus-kurus. Ustadz sekarang, kiai sekarang perutnya gendut-gendut, udah kayak polisi. Ustadz sekarang. Kenapa? Mereka sering menahan lapar. Siapa yang mereka ikuti? Baginda Nabi Muhammad. Rasulullah SAW. Galat Aisyah ingamat. Sayyidatuna Aisyah berkata ketika beliau berdiri di depan kuburnya Nabi, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubzis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun, walaupun sekedar roti yang kering. Bahkan Nabi Muhammad wafatnya, meninggalnya dalam keadaan lapar. Tetapi kalau ustadz, kiai gendut masih bagus. Kenapa? Laparnya ibadah, kenyangnya ibadah. Kita lapar goblok, kenyang lebih goblok.
lapar tolol, kenyang lebih tolol kita. Lapar maksiat, kenyang maksiat kalau kita. Ulama lapar ibadah, kenyang ibadah mereka. Kita lapar goblok, kenyang goblok. Makanya ulama dulu, mereka sering menahan lapar. Puasa Nabi Allah Daud, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Puasa Nabi Allah Daud terus seperti itu. Puasa sunnah. Kenapa? Untuk menahan lapar agar bisa mereka menundukkan hawa nafsu. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus tadi, Al-Habib Abdullah Al-Idrus, ya kalau menyebut nama beliau tadi bisa menjernihkan hati yang kotor. Beliau ketika berumur 7 tahun, beliau pernah berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Masih umur 7 tahun, puasa 2 tahun berturut-turut, cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Itu 7 tahun. Masih umur 7 tahun. Selama 1 tahun berarti cuma 1 butir kurma beliau berbuka. Cari kalau ada orang sekarang kayak begitu, saudara-saudara. 1 tahun cuma 1 butir kurma. Kita anak-anak kita zaman sekarang umur 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun jadi cabe-cabean. Anak kita umur 7 tahun, 10 tahun gak kenal puasa, kenalnya Facebook, kenalnya Twitter. Itu anak-anak kita zaman sekarang. Itu beliau bisa seperti itu, umur 7 tahun, puasa selama 2 tahun berturut-turut. Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau. Pendidikan ibu, kenapa? Karena seorang ibu madrasatil ula, ibu itu pendidik pertama, madrasah pertama bagi putra-putri ibu. Nah sekarang bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya dengan didikan agama, sedangkan ibu yang sendiri tidak tahu agama, ibu yang sendiri keluar buka aurat, pakai jilbabnya cuma di pengajian doang, pakai jilbab di pengajian, mau pakai jilbab cantik di pengajian, keluar dari pengajian, tidak ada, lepas semua jilbabnya, saudara-saudara. Bagaimana kamu bisa mendidik kamu punya anak-anak? Sebagaimana ibunya Habib Abdullah mendidik beliau, sebagaimana Syarifah Alwiyah Al-Jufri mendidik anaknya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Makanya tidak heran wanita-wanita yang ada di Hadramut. Hadramut itu induk, kita ini anak. Itu ibunya kita kenal Islam dari sana. Itu di sana bumi para ulama, bumi para fuqaha, bumi para hukama. Sampai-sampai dikatakan tukang sayur di sana, mereka tidak boleh jualan sayur ke pasar kalau mereka belum khatam 30 kali kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Tukang sayurnya mufti semua, ulama semua, hukama semua. Kenapa? Itu tidak terlepas dari wanita-wanita di sana. Bagaimana ibu-ibu di sana? Beda jauh 1000 derajat sama ibu-ibu di sini. Bagaimana ibu-ibu di sana? Perempuan-perempuan di sana dalam seumur hidup mereka cuma 3 kali mereka keluar rumah. Seumur hidup 3 kali keluar rumah. Ibu-ibu sekarang 1 hari 100 kali keluar rumah. Di sana seumur hidup 3 kali mereka keluar rumah. Pertama, mereka keluar rumah ketika mereka masih kecil, keluar bersama orang tuanya. Kedua, ketika mereka sudah menikah, diambil sama suaminya dari rumahnya, keluar menuju rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati, saudara-saudara, dibawa ke kuburnya. Tidak heran jika wanita-wanita di sana melahirkan para ulama, karena wanita-wanita di sana alimah, abidah, jayyi'ah, zahidah. Mereka wanita yang alim, ahli ibadah. Mereka wanita yang sering menahan rasa lapar, sering berpuasa. Mereka wanita yang zuhud, waro, hidup apa adanya, tidak banyak menuntut. Tidak heran Habib Abdullah umur 7 tahun berpuasa selama 2 tahun berturut-turut. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ketika beliau berumur 10 tahun, beliau berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Lihat Habib Abdullah itu bagaimana masih kecil sudah melatih untuk menundukkan hawa nafsunya. Oleh karena itu berpuasalah kita. Karena puasa di bulan Ramadan sungguh sangat banyak keutamaan yang kita dapatkan. Qala Rasul, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan kebaikan dan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kamu jangan anggap remeh ini puasa. Puasa jangan kamu anggap remeh, saudara-saudara. Kamu puasa, Allah persiapkan bagimu surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan, surga Ar-Rayyan, dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada di surga-surga yang lain. Kenikmatan itu, kesenangan itu, kebahagiaan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang di dunia menahan rasa lapar dan haus, menahan anggota tubuh zahir dan batinnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
taala Allah persiapkan surga Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa, kubur orang-orang yang puasa dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami punya seorang sahabat dekat beliau yang bernama Al-Imam Abdullah, Sayyid Abdullah. Abdullah teman daripada Yazid Al-Bustami, Imam Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini Abdullah adalah orang yang sering puasa. Shaib, beliau selalu berpuasa terus. Puasa terus, tidak pernah berhenti beliau puasa. Puasa sunnahnya luar biasa. Akhirnya ketika dia meninggal, sebelum dia meninggal dia kirim surat, wahai sahabatku Abu Yazid Al-Bustami, kalau aku mati nanti, tolong kamu kafani aku, kamu mandikan aku, kamu kafani jenazahku, kamu bawa jenazahku, kamu kuburkan aku, dan jangan dulu kamu pulang. Setelah kamu kuburkan aku, kamu talkinkan aku, dan kamu jaga aku sampai malam. Ini adalah wasiat. Akhirnya apa? Dilakukan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau kafani, beliau mandikan, beliau kubur, beliau salati, beliau kuburkan. Setelah beliau kuburkan, mau beliau talqin, tiba-tiba terdengar, wahai Abu Yazid Al-Bustami, jenazah ini, jasad ini, jenazah ini, mayit ini tidak butuh talqinmu, tidak butuh penjagaanmu, karena kami yang akan menalkini dia, kami yang akan menjaga dia. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini suara dari mana? Apakah ini suara setan? Apakah ini suara iblis? Akhirnya tiba-tiba beliau antara sadar dan tidak, beliau dengar terus suara seperti itu sampai 4 kali, baru beliau yakin itu suara dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kubur orang-orang yang suka berpuasa dijaga oleh para malaikat. Nanti bulan puasa, kalau kamu pengen tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, jangan hanya kamu tahan diri dari lapar dan haus, tapi tahan anggota tubuh, zahirmu, kedua matamu, hidungmu, lidahmu, kedua matamu dari memandang hal-hal yang haram, lidahmu dari berdusta, berbohong, mencaci maki, namimah, ghibah. Jangan ibu-ibu pagi-pagi udah gosipin orang, pagi-pagi udah ngomongin keburukan orang. Bulan Ramadan kamu harus jaga anggota tubuh zahirmu, menahan anggota tubuh zahirmu, bukan hanya nahan lapar dan haus, menjaga kedua tanganmu dari merampas hak orang, dari memukul orang, menahan kedua tanganmu dari mengambil haknya orang, dari merampas, dari mencuri, menahan perutmu dari memakan hal-hal yang haram, barang-barang yang syubhat, barang-barang yang haram, menahan kedua kakimu, menahan kemaluanmu dari hal-hal yang haram. Bukan cuma anggota zahir, tapi anggota batinmu, hatimu, kamu tahan dari sombong, dari fakhr, dari bangga diri, dari ujub, dari riya, dari hasud, sehingga yang kita dapatkan bukanlah hanya rasa lapar dan haus. Dan nanti kalau kita berpuasa, jangan sampai kita batalkan puasa kita hanya karena urusan-urusan dunia. Sebab banyak orang sekarang lagi puasa, kalau lagi panas-panasnya, supir-supir truk itu, kebanyakan supir-supir truk, supir angkot, udah minum, dia udah merasa panas, dia minum air, dia mengerokok segala macam bulan puasa. Padahal bulan puasa dia batalkan puasanya hanya karena urusan-urusan dunia. Al-Imam As-Sayyidina Ja'far, sahabat Nabi Muhammad, Ja'far ibn Abi Talib. Bagaimana Sayyidina Ja'far bin Abi Talib? Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ketika perang, ketika beliau di daerah Mu'tah namanya. Ketika beliau di daerah Mu'tah, ketika itu Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Ketika itu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, beliau memegang bendera di tangan kanan ketika perang. Beliau memegang bendera di tangan kanan, tangan kanannya putus. Beliau pegang bendera dengan tangan kiri, tangan kirinya putus. Ketika itu beliau pegang bendera dengan kedua bahunya. Buat apa? Tubuh beliau 80 sayatan pedang. Terdapat 80 sayatan pedang, anak panah, ratusan anak panah. Ketika itu beliau dalam keadaan tidak berdaya. Ditawari oleh salah satu sahabat, wahai Ja'far, ini kamu minum dulu, kamu dalam keadaan seperti ini. Apa kata Ja'far? Inni shaim, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Apa kata sahabat? Kamu puasa dalam keadaan seperti ini, tubuhmu terluka, terdapat banyak sayatan pedang. Dalam riwayat 80 sayatan pedang, ratusan anak panah terkena di tubuhmu, kamu masih puasa? Ini apa engkau maaf, kau dimaafkan, ini usur bagimu. Sudah kamu berbuka saja. Apa kata beliau? Biarkan aku berbuka puasa di surganya Allah bersama para bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Ja'far bin Abi Talib bahkan dalam keadaan seperti itu tidak membatalkan puasanya. Kita keadaan panas sedikit kita batalkan kita punya puasa. Insyaallah nanti bulan puasa di depan beberapa hari lagi Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih kita kesanggupan untuk beribadah,
untuk menahan diri dari lapar dan haus, menahan anggota tubuh zahir dan batin dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kasih kekuatan kepada kita sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci dan dalam keadaan bersih. Masuk 1 Syawal. 1 Syawal hari raya, Yaumil Fallah, hari kemenangan. 1 Syawal itu lebaran, 1 Syawal hari kemenangan. Itu bukan milik orang yang menahan lapar dan haus. Hari kemenangan 1 Syawal adalah milik orang-orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, yang menahan, menjaga dirinya, anggota tubuh zahir dan batinnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita dari golongan-golongan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati sayyidina Mustafa wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.